Iya, lo yang lagi nonton ini. Gue mau nanya deh, lo tahu nggak sih kalau setiap hari itu lo sebenarnya lagi berinteraksi sama 12 hukum semesta yang kerjanya diem-diem? Serius, dari lo bangun tidur, minum kopi, ngomong sama orang, sampai lo tidur lagi malam-malam, semua ada hukumnya. Bukan hukum kayak di pengadilan ya, ini hukum alam yang kerjanya kayak otomatis. Lo sadar atau nggak sadar, percaya atau nggak percaya, hukum ini tetap jalan. Kayak gravitasi gitu loh. Lo bisa aja nggak percaya gravitasi, tapi coba deh, lo loncat dari lantai 2, tetap jatuh kan? Nah sama. Jadi hari ini gue mau bahas sama lo tentang 12 hukum semesta ini. Kenapa? Karena begitu lo paham cara kerjanya, hidup lo bisa jauh lebih gampang, lebih lancar, dan lo bisa dapetin apa yang lo mau dengan cara yang lebih efektif. Gak percaya? Dengerin dulu sampai habis, nanti lo nilai sendiri. Sebelum gue mulai, gue mau jelasin dulu ya. Alam semesta ini adalah ciptaan, bukan Tuhan. Jadi ketika gue ngomongin hukum-hukum semesta, ini tentang bagaimana sistem yang udah diciptakan itu bekerja, bukan tentang menyembah semesta. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Hukum pertama, hukum ketuhanan. Oke, mulai dari pertama nih, hukum ketuhanan atau kesatuan ilahi. Intinya simpel banget. Semua yang ada di semesta ini terhubung. Lo, gua, tetangga lo yang suka berisik malam-malam, pohon di depan rumah, sampai kucing jalanan, semuanya nyambung. Bukti dari sains, lo tau gak sih? Fisika kuantum itu udah buktiin ada yang namanya keterbelitan kuantum. Jadi, dua partikel yang udah pernah berinteraksi, itu bisa tetap terhubung meskipun jaraknya jutaan kilometer. Lo ganggu satu partikel, yang satunya langsung bereaksi. Einstein aja sampai nyebut ini aksi seram dari jarak jauh, karena emang kelihatan aneh banget, tapi ini nyata. Udah dibuktiin berkali-kali di laboratorium. Bukti dari pengalaman. Lo pernah gak sih lagi kepikiran selawarang, tiba-tiba dia nelpon atau kirim pesan? Atau lo lagi ngomongin makanan tertentu, tiba-tiba ada yang nawarin makanan itu. Itu bukan kebetulan doang, itu bukti kalau energi dan pikiran kita tuh entah gimana terhubung sama yang lain. Bukti dari tokoh sukses, Steve Jobs, pernah bilang, lo gak bisa nyambungin titik-titik sambil melihat ke depan. Lo cuma bisa nyambungin mereka sambil melihat ke belakang. Dia ngerti banget kalau semua pengalamannya dari kuliah kaligrafi sampai dia tendang keluar dari Apple sendiri, itu semua terhubung dan bikin dia jadi siapa dia nantinya. Tradisi spiritual. Hampir semua tradisi spiritual di dunia ngajarin konsep ini. Buddhisme nyebut saling ketergantungan, Hindu punya konsep Brahman, penduduk asli Amerika ngomong tentang semua relasi gua. Semuanya ngomong hal yang sama, kita semua satu. Psikologi, Carl Jung punya teori tentang ketidaksadaran kolektif, kayak database bawah sadar yang dibagi sama semua manusia. Makanya lo bisa ngerti simbol-simbol universal meskipun lo nggak pernah diajar. Itu bukti kalau di tingkat dalam, kita semua terhubung. Penerapan nyata. Jadi gimana lo pakai hukum ini? Gampang. Mulai sadar kalau setiap tindakan lo itu ada efek riaknya. Lo baik sama satu orang, energi itu nyebar. Lo beracun ke satu orang, energi negatif itu juga nyebar. Perlakukan orang dengan baik, karena pada dasarnya lo lagi perlakukan diri lo sendiri juga. Hukum 2, hukum getaran. Nah ini nih yang keren. Segala sesuatu di semesta ini bergetar. Beneran semuanya. Lo, kursi yang lo dudukin, HP yang lo pegang, semuanya tuh bergetar pada frekuensi tertentu. Bukti dari sains, ini sains dasar banget guys. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang terus-menerus bergerak. Materi itu 99,9%-nya kosong. Sisanya energi yang bergetar. Lo lihat meja padat? Itu ilusi. Sebenarnya meja lo itu kumpulan partikel yang bergetar super cepat sampai kelihatan padat. Luar biasa kan? Terus ada penelitian dari Institute HeartMath yang nunjukin kalau jantung lo itu menghasilkan medan elektromagnetik yang bisa terdeteksi sampai beberapa meter dari badan lo. Dan frekuensi medan ini berubah-ubah tergantung emosi lo. Kalau lo lagi senang, frekuensinya beda sama waktu lo lagi stres. Bukti dari pengalaman. Lo pernah gak sih masuk ke satu ruangan dan langsung ngerasa suasananya enak? Atau sebaliknya, suasananya aneh? Itu bukan perasaan doang. Lo bener-bener ngerasain getaran energi di ruangan itu. Atau lo ketemu orang baru, belum ngomong apa-apa, tapi udah ngerasa gue cocok sama nih orang, atau gue kurang nyaman. Itu lo lagi menangkap getaran mereka. Bukti dari tokoh sukses, Oprah Winfrey selalu ngomong tentang pentingnya energi bagus dan menaikkan getaran lo. Dia bilang kesuksesannya banyak dipengaruhi sama gimana dia jaga getarannya tetap tinggi. Richard Branson juga praktis sama. Dia selalu kelilingi dirinya dengan orang-orang yang punya energi positif. Tradisi spiritual, mantra, doa, nyanyian spiritual, semua berdasar pada getaran suara.
Kenapa tuh orang meditasi pakai mantra Om? Karena frekuensi suara Om itu 432 Hz yang dianggap sebagai frekuensi alam semesta. Lo bikin suara dengan frekuensi tertentu, lo bener-bener menyetel diri lo ke frekuensi semesta. Psikologi, penelitian tentang penularan emosi. Nunjukin kalau emosi itu menular. Lo di sebelah orang yang lagi sedih, lo cenderung jadi sedih juga. Lo di sekeliling orang-orang yang berenergi, lo juga jadi lagi berenergi. Itu karena getaran emosional itu benar-benar berpindah dari satu orang ke orang lain. Penerapan nyata, mau naik tingkat, naikkan getaran lo. Caranya, dengerin musik yang bikin lo senang, kelilingi diri lo sama orang positif, makan makanan sehat, olahraga, latihan bersyukur. Semua ini beneran naikin frekuensi getaran lo. Dan ketika lo bergetar di frekuensi tinggi, lo menarik hal-hal yang bergetar di frekuensi tinggi juga. Hukum 3, hukum aksi. Ini hukum paling terus terang tapi juga paling sering diabaikan. Lo harus beraksi, titik. Bukti dari sains, hukum pertama Newton bilang benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Lo diam aja, ya lo bakal terjebak di posisi lo sekarang. Lo mulai bergerak, momentum bakal ngebawa lo terus maju. Plus ada penelitian ilmu saraf yang nunjukin kalau aksi itu sebenarnya memicu dopamin lo otak lo. Jadi aksi itu bukan cuma bawa hasil, tapi juga bikin lo senang dan lagi motivasi buat aksi lagi. Bukti dari pengalaman, gua tantang lo sekarang. Ingat-ingat deh pencapaian terbesar dalam hidup lo. Apapun itu. Lo dapet itu karena duduk diam dan cuma mikir doang. Enggak kan? Pasti ada aksi yang lo lakuin. Mau sekecil apapun. Lo dapat kerjaan karena lo mengelamar. Lo dapat pacar karena lo mendekati. Lo lulus ujian karena lo belajar. Sesimpel itu. Bukti dari tokoh sukses. Jeff Bezos punya filosofi kecenderungan untuk aksi. Dia bilang, dalam situasi nggak pasti, lebih baik bikin keputusan dan ambil aksi daripada nungguin informasi sempurna. Amazon jadi gede karena mereka cepat eksekusi, cepat tes, cepat perbaiki. Thomas Edison bikin 10.000 prototipe sebelum nemu buah lam yang benar. Itu 10.000 aksi guys, bukan 10.000 pikiran. Tradisi spiritual. Bhagavad Gita punya konsep karma yoga. Yoga aksi, pada dasarnya ngajarin kalau jalan spiritual itu bukan cuma meditasi dan perenungan, tapi juga tentang aksi yang benar di dunia nyata. Buddha Dharma juga bilang, pikiran terwujud sebagai kata, kata terwujud sebagai perbuatan. Semuanya mengarah ke aksi. Psikologi, ada konsep yang namanya pola pikir berorientasi aksi versus pola pikir berorientasi keadaan. Orang yang berorientasi aksi, fokus ke gua harus ngapain buat selesaiin ini. Sementara yang berorientasi keadaan terjebak di kenapa gua ngerasain ini? Tebak siapa yang lebih sukses dan bahagia? Yap, yang berorientasi aksi. Ada juga konsep yang namanya kelumpuhan analisis. Lo mikir berlebihan sampai akhirnya ada ngapa-ngapain. Gue yakin lo pernah ngalamin. Pada harapan nyata, berhenti berpikir berlebihan. Lo punya tujuan, pecah jadi aksi-aksi kecil, terus lakukan. Mau lihat? Aksi, jalan 10 menit hari ini. Mau pintar? Aksi, baca 10 halaman sekarang. Mau kaya? Aksi, belajar literasi keuangan, mulai investasi meskipun kecil. Hukum semesta nggak bakal gerak kalau lo nggak gerak. Simple. Hukum 4, hukum korespondensi. Seperti di atas, begitu di bawah. Seperti di dalam, begitu di luar. Pernah dengar kutipan ini? Itu inti dari hukum korespondensi. Pada dasarnya, dunia luar lo itu cerminan dari dunia dalam lo. Bukti dari sains, ilmu saraf itu nunjukin kalau otak lu punya sesuatu yang namanya sistem aktivasi retikuler. Ini kayak penyaring di otak lo yang nentuin informasi mana yang lo perhatiin. Pernah nggak sih lo beli mobil warna merah, tiba-tiba lo lihat mobil merah di mana-mana? Bukan tiba-tiba banyak, tapi sistem lo udah disetel buat perhatiin mobil merah. Nah, kondisi mental lo itu ngatur sistem ini. Kalau terus-menerus merasa gua sial, otak lo bakal menyaring dan perhatiin semua hal sial, meskipun banyak juga hal bagus yang terjadi. Bukti dari pengalaman, coba deh lo perhatiin orang-orang yang terus-menerus ngeluh tentang drama dalam hidupnya. Kok ya selalu aja drama? Orang yang bilang semua orang jahat, entah gimana selalu dikelilingi orang yang perlakukan mereka buruk. Sebaliknya, orang yang bersyukur dan positif, entah gimana selalu ada aja hal bagus yang datang. Kebetulan? Gue rasa enggak. Bukti dari tokoh sukses, Jim Carrey dulu pas masih miskin, dia nulis cek ke dirinya sendiri sebesar $10 juta untuk jasa akting yang diberikan dan taruh di dompetnya. Beberapa tahun kemudian, dia benar-benar dapat bayaran segitu dari film Dumb and Dumber. Dia menciptakan kenyataan luar dari kenyataan yang dia bangun dalam pikirannya dulu.
Tradisi spiritual, filsafat hermetik yang udah ada dari zaman Mesir kuno, secara harfiah berdasar pada prinsip ini. Buddhisme ngomong tentang pikiran adalah pendahulu dari segala hal. Gerakan pemikiran baru di awal tahun 1900 sangat mengeksplorasi ini. Buku Rahasia karya Rhonda Byrne pada dasarnya ngumpulin wisdom kuno tentang ini. Hampir setiap tradisi spiritual mengakui kekuatan pikiran dan niat. Psikologi, ramalan yang memenuhi diri sendiri, itu nyata. Penelitian dari Sofia Jacobson nunjukin kalau ekspektasi guru terhadap murid itu secara harfiah mempengaruhi kinerja murid itu. Kalau guru mengharapkan murid itu pintar, murid itu performa lebih baik. Ekspektasi internal lo tentang diri sendiri dan dunia itu membentuk kenyataan lo. Penerapan nyata, mau gue badunin mulai dari dalam, beresin dunia batin lo dulu. Kalau mau dihormati orang lain, hormati diri lo sendiri dulu. Lo mau cinta, cintai diri lo sendiri. Lo mau kebelimpuhan, kembangkan pola pikir berlimpah, bukan pola pikir kekurangan. Dunia luar lo bakal sesuai dengan dunia dalam lo. Hukum 5. Hukum sebab akibat. Hukum karma pada dasarnya. Setiap aksi punya konsekuensi. Simple tapi powerful. Bukti dari sains, hukum ketiga Newton, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Ini fisika dasar banget guys. Teori kekacauan juga menjelaskan gimana sebab kecil bisa punya efek yang besar. Efek kupu-kupu. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brasil secara teoritis bisa menyebabkan tornado di Texas. Semua aksi punya efek riak. Bukti dari pengalaman. Lo pernah berbuat baik sama seseorang tanpa mengharapkan apa-apa, terus bantuan gak terduga datang dari orang atau tempat lain. Atau lo pernah perlakukan orang dengan buruk, terus entah gimana hidup lo jadi kompleks dan ada masalah muncul. Itu sebab akibat beraksi. Lo tanam apa, lo tuai apa. Bukti dari tokoh sukses. Warren Buffett bilang, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Konsekuensi jangka panjang dari aksi. Ray Dalio di Bridgewater Associates punya sistem yang melacak sebab dan akibat dari setiap keputusan buat belajar dan meningkat. Orang sukses melacak aksi dan konsekuensi mereka. Tradisi spiritual. Karma itu secara harfiah berarti aksi dalam bahasa Sanskerta. Konsep karma bukan hukuman atau hadiah dari entitas luar, tapi sederhana konsekuensi alami dari aksi lo. Buddhisme menjelaskan ini dengan super detail. Setiap aksi, sebab, punya wipaka atau efek atau hasil. Kekristenan bilang lo menuai apa yang lo tabur. Kebenaran universal. Psikologi. Psikologi perilaku berdasar pada prinsip ini. Kerja B.F. Skinner tentang pengkondisian operan menunjukkan kalau perilaku dibentuk oleh konsekuensi. Konsekuensi positif, perilaku cenderung diulang. Konsekuensi negatif, perilaku cenderung berhenti. Lo punya kebiasaan sekarang karena sebab akibat yang lo alami. Penerapan nyata. Bersikaplah sengaja tentang aksi lo. Sebelum lo lakuin sesuatu, pikirin tentang konsekuensi potensial. Nggak usah paranoid, tapi cuma sadar aja. Lo tanam benih kebaikan, di masa depan lo panen kebaikan. Lo tanam benih negatif, tebak apa yang lo dapet. Plus, kalau lo lagi ngalamin sesuatu sekarang, telusuri balik apa yang gua lakuin di masa lalu yang menyebabkan ini. Belajar dari itu. Hukum 6. Hukum kompensasi. Ini kayak versi ditingkatkan dari sebab akibat. Lo bakal dapat kompensasi sesuai dengan apa yang lo kontribusikan ke semesta. Bukti dari sains. Sistem alam semesta itu menyeimbangkan diri. Dalam ekologi ada konsep homeostasis. Sistem selalu mencari keseimbangan. Dalam ekonomi ada penawaran dan permintaan yang mengatur sendiri. Dalam fisika ada kekekalan energi. Energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya tertransformasi. Semesta selalu menyeimbangkan dirinya. Bukti dari pengalaman. Lu pernah ngerasa, gua kerja keras banget tapi kok nggak dapat hasil? Tungguin aja. Kompensasi mungkin nggak datang segera atau dari arah yang lu harapkan, tapi akan datang. Atau sebaliknya, orang yang jalan pintas dan curang mereka mungkin unggul sementara, tapi akhirnya semesta menyeimbangkannya. Lo lihat sendiri kan pengusaha konten atau tokoh publik yang bangun kesuksesan berdasar kebohongan, akhirnya terjatuh juga. Bukti dari tokoh sukses.
Bob Proctor adalah salah satu guru prinsip kesuksesan paling terkenal. Selalu menekankan kalau lo bakal dikompensasi dalam proporsi langsung dengan nilai yang lo berikan. Nggak peduli lo kerja di mana atau ngapain, kalau lo konsisten memberikan nilai, kompensasi akan mengikuti. Bill Gates memulai Microsoft bukan buat dapat uang dulu, tapi karena dia bersemangat tentang menaruh komputer di setiap rumah. Kompensasi mengikuti nilai yang dia ciptakan. Tradisi spiritual, Buddhisme punya konsep jasa. Lo mengumpulkan jasa melalui perbuatan baik, dan jasa itu akhirnya terwujud sebagai hasil positif dalam hidup lo. Kekristenan bilang, berilah dan akan diberikan kepadamu. Takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, dan tumpah keluar. Islam punya konsep riziki yang melampaui materi. Lo kontribusi baik ke dunia, riziki datang dalam berbagai bentuk. Psikologi, penelitian tentang perilaku prososial menunjukkan kalau orang-orang yang memberi dan berkontribusi sebenarnya melaporkan tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Plus ada konsep euforia penolong. Lu beneran dapat lonjakan dopamin pas lu bantu orang lain. Aksi memberi itu sendiri sudah merupakan kompensasi. Lalu hadiah eksternal mengikuti. Penerapan nyata, berhenti fokus pada gua dapat apa, fokus pada gua bisa kontribusi apa. Kalau lu karyawan, daripada mikir gua dibayar cuma segini, gua kerja segini aja, pikir gimana gua bisa memberikan nilai maksimum. Perhatikan gimana peluang dan kompensasi mulai muncul. Tapi terus ya, bukan transaksional, semesta bisa bedain kok. Hukum ketujuh, hukum daya tarik. Nah, ini yang viral. Lu menarik apa yang lu getarkan. Yang mirip menarik yang mirip. Bukti dari sains. Balik lagi ke fisika kuantum. Efek mengamat dalam mekanika kuantum nunjukin kalau aksi mengamati itu secara harfiah mempengaruhi kenyataan pada tingkat subatomik. Fokus dan perhatian lo itu punya kekuatan. Plus neuron cermin di otak lo menyala ketika lo mengamati seseorang melakukan sesuatu, seolah lo yang melakukannya. Lo kelilingi diri sama energi tertentu, lo jadi energi itu. Bukti dari pengalaman, lo fokus sama masalah seolah makin banyak. Lo fokus sama solusi dan peluang, lo mulai perhatiin peluang di mana-mana. Ini nggak sihir, ini sistem pengaktifan retikular yang gue sebutin sebelumnya. Otak lo secara harfiah menyaring kenyataan berdasar apa yang lo fokuskan. Lo fokus sama kekurangan, lo lihat kekurangan. Lo fokus sama kelebihan, lo lihat kelebihan. Bukti dari tokoh sukses. Will Smith bilang, dalam pikiran gua selalu jadi bintang papan atas Hollywood. Kalian semua aja yang belum tahu. Dia pegang getaran dan gambaran itu sebelum kenyataannya terwujud. Conor McGregor terkenal dengan latihan visualisasinya. Dia visualisasi menang sebelum pertandingan dan dia konsisten menang. Arnold Schwarzenegger memvisualisasi kesuksesan dalam binaraga, film, dan politik sebelum mencapai semuanya. Tradisi spiritual, Buddhisme punya konsep apa yang lo pikir lo jadi. Gerakan pemikiran baru di awal tahun 1900-an sangat mengeksplorasi ini. Buku rahasia karya Rhonda Byrne pada dasarnya mengumpulkan wisdom kuno tentang ini. Hampir setiap tradisi spiritual mengakui kekuatan pikiran dan niat. Psikologi kognitif menjelaskan ini melalui bias konfirmasi dan perhatian selektif. Lo percaya sesuatu, lo cari bukti yang mendukung keyakinan itu, dan lo abaikan bukti yang bertentangan. Tapi melampaui bias, ada kekuatan sejati dalam niat yang terfokus. Penelitian tentang penetapan tujuan dan visualisasi menunjukkan hasil konkret. Penerapan nyata. Sadari apa yang lo konsisten pikir dan rasa. Kalau lo terus-menerus merasa seperti korban, lo menarik situasi yang bikin lo merasa lebih seperti korban. Kalau lo merasa berlimpah dan bersyukur, lo menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Ini nggak sihir, ini fisika, psikologi, dan neuroscience yang dikombinasikan. Latih visualisasi, afirmasi, rasa syukur, naikkan vibrasi lo, tarik hal-hal yang lebih baik. Hukum ke-8, hukum transmutasi energi. Energi itu terus-menerus bergerak dan berubah bentuk. Dan yang penting, getaran lebih tinggi akan mengkonsumsi dan mengubah getaran lebih rendah. Bukti dari sains. Hukum pertama termodinamika bilang energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuk. Energi kimia jadi energi kinetik, energi cahaya jadi panas, terus-menerus bertransformasi.
Plus dalam kimia, reaksi eksotermik atau energi tinggi mengatasi reaksi endotermik atau energi rendah. Energi lebih tinggi mendominasi. Bukti dari pengalaman. Lu pernah ngerasa sedih terus dengerin musik ceria atau nongkrong sama temen yang positif? Suasana hati lu berubah kan? Itu transmutasi energi. Energi positif dari musik atau temen lu mengubah energi negatif lu. Atau lu pernah masuk ke ruangan yang suasananya berat, terus lu ketawa dan menceriakan suasana. Lu baru aja mentransmutasi energi di ruangan itu. Bukti dari tokoh sukses. Tony Robbins membangun seluruh karir pada prinsip ini. Dia masuk ke ruangan penuh orang depresi dan terjebak, dan dia bawa energi begitu tinggi yang secara harfiah mengubah energi di ruangan. Dalam hitungan jam, orang berubah dari putus asa jadi berdaya. Itu transmutasi abadi beraksi. Atlet juga melakukan ini. Mereka mengubah energi gugup jadi energi kompetitif. Tradisi spiritual, alkemi yang secara tradisional tentang mengubah timbal jadi emas, itu sebenarnya metafora untuk mentransmutasi energi lebih rendah jadi energi spiritual lebih tinggi. Praktik Taoisme tentang mengelola dan mengubah chi, yoga kundalini tentang menaikkan energi dari cakra dasar ke cakra mahkota. Semua tentang transmutasi energi. Psikologi, konsep sublimasi dalam psikologi menugaskan lo mentransmutasi energi negatif jadi aksi positif. Freud ngomong tentang ini. Seseorang dengan kecenderungan agresif bisa ngubah energi itu jadi olahraga kompetitif atau kerja advokasi. Bisa secara sadar mengarahkan dan mengubah energi psikologis lo. Penerapan nyata. Ketika lo hadapi situasi negatif, jangan biarkan itu mengkonsumsi lo. Secara sadar, ubah itu. Merasa amarah, ubah jadi semangat untuk perubahan. Merasa sedih, ubah jadi belas kasihan untuk orang lain yang menderita. Merasa cemas, ubah jadi kesiapan dan aksi. Lo punya kekuatan untuk memilih gimana lo mengubah energi dalam hidup lo. Plus, jaga vibrasi tinggi. Ketika energi lo tinggi, itu otomatis mentransmutasi energi lebih rendah di sekitar lo. Hukum 9. Hukum relativitas. Segala sesuatu itu relatif. Nggak ada sesuatu yang benar-benar baik atau buruk sampai lo bandingkan dengan sesuatu yang lain. Bukti dari sains. Teori relativitas Einstein secara harfiah merevolusi fisika dengan menunjukkan segala sesuatu itu relatif terhadap pengamat. Ruang dan waktu itu relatif. Kecepatan cahaya konstan, tapi gimana lo mengalami waktu dan ruang bervariasi tergantung kecepatan lo. Terobosan karena menghancurkan gagasan pengukuran mutlak. Bukti dari pengalaman. Lo ngeluh tentang masalah lo, terus lo denger cerita orang yang masalahnya jauh lebih berat. Tiba-tiba, masalah lo nggak seberat itu kan? Atau lo lihat orang yang kurang beruntung dan lo sadar seberapa diberkatinya lo sebenarnya. Konteks mengubah segalanya. Lo dapet B di ujian. Kalau semua orang dapet C, lo hebat. Kalau semua orang dapet A, lo kurang perform. Relatif. Bukti dari tokoh sukses. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik bilang, segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Dia paham relativitas 2000 tahun lalu. Orang sukses membingkai tantangan secara relatif. Ini berat, tapi gue udah atasi yang lebih berat. Atau orang lain udah sukses meskipun keadaan lebih buruk. Gue juga bisa. Tradisi spiritual, Buddhisme sangat mengajarkan ini melalui konsep kekosongan. Hal-hal tidak memiliki keberadaan atau nilai bawaan. Mereka ada dan memiliki nilai relatif terhadap hal lain. Penderitaan ada relatif terhadap harapan. Kebahagiaan ada relatif terhadap keadaan sebelumnya. Tidak ada yang mutlak. Psikologi. Teori adaptasi menjelaskan kalau manusia beradaptasi dengan keadaan. Pemenang lotre kembali ke kebahagiaan dasar setelah setahun. Korban kecelakaan yang jadi lumpuh juga kembali ke kebahagiaan dasar. Lo menyesuaikan dan mengkalibrasi ulang normal lo. Kebahagiaan lo relatif terhadap harapan lo, bukan keadaan mutlak. Plus, teori perbandingan sosial. Lo mengevaluasi diri sendiri relatif terhadap orang lain terus-menerus.
Penerapan nyata, gunakan ini untuk keuntungan lo. Ketika hadapi tantangan, taruh dalam perspektif. Ya, ini berat, tapi bandingkan dengan waktu lebih berat yang udah lo lewati atau ke situasi lebih buruk yang dihadapi orang lain. Ini bukan untuk meminimalkan perasaan lo, tapi untuk jaga perspektif dan hindari kewalahan. Juga hati-hati dengan perbandingan. Kalau lo selalu bandingkan ke orang lebih sukses, lo nggak pernah merasa cukup. Bandingkan ke versi lalu diri lo sendiri untuk ukuran kemajuan yang lebih baik. Hukum 10. Hukum polaritas. Segala sesuatu punya kebalikan, dan kebalikan itu sebenarnya dua ekstrim dari hal yang sama. Bukti dari sains. Dalam fisika ada muatan positif dan negatif, kutub utara dan selatan, materi dan antimateri. Dalam kimia ada asam dan basa. Dalam biologi ada proses anabolik dan katabolik. Semua ada dalam pasangan kebalikan. Plus, kebalikan ini sebenarnya mendefinisikan satu sama lain. Lo nggak bisa paham positif tanpa negatif, nggak bisa paham panas tanpa dingin. Bukti dari pengalaman. Lo pernah ngalamin kegagalan yang menghancurkan, terus ternyata itu yang mengarahkan lo ke kesuksesan terbesar. Atau hubungan yang beracun yang mengajarkan lo persis apa yang lo mau dalam hubungan yang sehat. Sakit dan senang, sukses dan gagal, cinta dan benci, semuanya terhubung. Lo nggak bisa menghargai kegembiraan secara mendalam kalau lo nggak pernah ngalamin kesedihan. Bukti dari tokoh sukses, Steve Jobs dipecat dari Apple, yang dia dirikan sendiri di usia 30 tahun. Dia menyebut itu hal terbaik yang pernah terjadi, karena membebaskan dia untuk masuk salah satu periode paling kreatif dalam hidup gua. Terlihat seperti hal terburuk, ternyata hal terbaik. J.K. Rowling adalah ibu tunggal miskin, ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter jadi fenomena. Polaritas. Apa yang tampak seperti titik terendah jadi landasan peluncuran ke titik tertinggi. Tradisi spiritual. Yin dan Yang dalam Taoisme sempurna menggambarkan ini, kebalikan yang saling melengkapi dan mendefinisikan. Filsafat Hindu punya konsep duaita, dualitas, penciptaan dan penghancuran, Brahma dan Shiva, keduanya diperlukan. Kekristenan berbicara tentang terang dan gelap, baik dan jahat, semua bagian dari pengalaman universal yang sama. Psikologi, pemikiran dialektis adalah kemampuan untuk memegang dua gagasan berlawanan secara bersamaan dan menemukan kebenaran di duanya. Perkembangan psikologi sehat melibatkan mengintegrasikan kebalikan daripada melihat hal-hal sebagai hitam putih. Jung berbicara tentang mengintegrasikan bayangan, menerima aspek negatif lo untuk jadi utuh. Penerapan data, ketika lo mengalami satu ujung polaritas, katakanlah kesulitan, ingat bahwa kebalikannya ada pada spektrum yang sama. Lo punya kekuatan untuk bergerak sepanjang spektrum itu. Kalau lo merasa benci terhadap seseorang, sadari bahwa pada tingkat lebih dalam ada kapasitas untuk cinta juga di sana. Mereka ada di spektrum yang sama. Lo bisa secara sadar menggeser posisi lo di spektrum. Juga berhenti melihat hal-hal sebagai mutlak baik atau buruk. Segala sesuatu mengandung biji kebalikannya. Hukum 11. Hukum ritme. Segala sesuatu mengalir, masuk dan keluar, naik dan turun seperti pandul. Universum punya irama natural. Bukti dari sains. Dalam astronomi ada siklus, bumi berputar, siang dan malam, berevolusi, musim, pasang surut mengikuti pola berirama. Dalam biologi ada ritme sirkadian, siklus menstruasi, pola hibernasi. Dalam ekonomi ada siklus boom dan bust. Alam penuh dengan irama, bahkan atom bergetar dalam pola berirama. Bukti dari pengalaman. Lo pernah perhatiin ada periode di mana semuanya mengalir dengan lancar, terus ada periode di mana semuanya terasa macet, atau hari lo super produktif, hari lo sama sekali nggak termotivasi. Ada fase relasi, bulan madu, konflik, resolusi, kodesi lebih dalam. Fase karir, pertumbuhan, dataran tinggi, terobosan. Hidup itu sendiri punya irama. Masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa,
tua, semua irama natural. Bukti dari tokoh sukses, Ray Dalio dalam bukunya Principle sangat membahas siklus ekonomi, siklus pasar, siklus hidup. Memahami siklus ini krusial untuk kesuksesan investasinya. Atlet juga memahami ini. Siklus latihan mencakup periode kerja keras dan periode pemulihan. Lo nggak bisa perform puncak 24/7. Michael Jordan punya musim buruk yang mendahului musim kejuaraan. Irama, tradisi spiritual, pengkhotbah dalam kitab suci bilang, untuk segala sesuatu ada musimnya dan waktu untuk setiap maksud di bawah langit. Konsep Hindu tentang yuga, siklus waktu penciptaan, pelestarian, dan penghancuran. Pengakuan Buddha tentang ketidakkebekalan, segala sesuatu naik dan turun, tidak ada yang tetap sama, semua mengakui irama alam keberadaan. Psikologi, teori bioritma menunjukkan keadaan fisik, emosional, dan intelektual kita mengikuti siklus berirama. Meskipun kontroversial secara ilmiah, secara observasional orang memang mengalami naik turun natural. Memahami ini bantu pertahankan ketenangan. Ketika rendah, tahu itu akan naik. Ketika tinggi, hargai selagi berlangsung. Penerapan nyata, berhenti melawan irama natural. Kalau lo lagi di titik rendah siklus, jangan panik, itu natural dan ayunan naik akan datang. Gunakan periode rendah untuk istirahat, refleksi, persiapan. Ketika periode tinggi datang, maksimalkan mereka. Juga ciptakan irama yang disengaja, irama kerja atau istirahat, irama waktu sosial atau sendiri, irama intensitas atau pemulihan. Bekerja dengan irama, bukan melawannya, dan tahu bahwa ini juga akan berlaku untuk waktu baik dan buruk. Hukum 12, hukum gender. Segala sesuatu punya prinsip maskulin dan feminin, bukan tentang jenis kelamin biologis, tapi tentang energi yang ada dalam segala sesuatu. Bukti dari sains. Dalam fisika, ada kekuatan aktif yang secara tradisional dianggap maskulin, menembus, tegas, dan reseptif. Tradisional feminin menerima, memelihara elektron negatif dan reseptif, proton positif dan aktif. Dalam biologi, bahkan organisme yang tampak tanpa jenis kelamin punya strategi reproduksi yang melibatkan prinsip memberi dan menerima. Dalam ilmu bengahai, hemisfer kiri analitik logis dan hemisfer kanan kreatif dan intuitif bekerja sama. Bukti dari pengalaman, lo perhatiin dalam diri lo sendiri, kadang lo merasa lebih tegas, berorientasi aksi, dan logis, energi maskulin. Kadang lo merasa lebih reseptif, intuitif, dan emosional, energi feminin. Orang sukses menyeimbangkan keduanya. Terlalu banyak energi maskulin, agresif, kelelahan, terputus. Terlalu banyak energi feminin, pasif, ragu-ragu, tersebar. Keseimbangan adalah kunci. Dalam tim, proyek butuh visioner maskulin menembus wilayah baru dan pemelihara feminin mengembangkan dan menyempurnakan. Bukti dari tokoh sukses, Steve Jobs mengimbangkan keduanya. Energi maskulin dalam mendorong batas, menuntut ekselensi, mengganggu industri, dan energi feminin dalam apresiasi untuk keindahan desain pengalaman pengguna. Oprah Winfrey juga energi feminim dalam empati dan koneksi, energi maskulin dalam membangun kerajaan media dan membuat keputusan bisnis sulit. Elon Musk juga maskulin dalam jadwal agresif dan visi besar, tapi dia juga mengandalkan intuisi feminin untuk keputusan, keseimbangan. Tradisi spiritual, Hinduisme punya Shiva dan Shakti, energi maskulin kesadaran dan energi feminin Shakti, tidak ada yang bisa menciptakan tanpa yang lain. Taoisme Yin dan Yang, feminin gelap, reseptif dan lembut, maskulin terang, aktif dan keras. Filsafat Cina mengakui kesehatan dan kesuksesan membutuhkan keseimbangan keduanya. Tantra sepenuhnya tentang menyatukan energi maskulin dan feminim. Kekristenan punya Tuhan Bapa maskulin dan Roh Kudus, sering digambarkan dengan kualitas feminin seperti memelihara, berdiam. Psikologi, Carl Jung menulis secara luas tentang anima, aspek feminin dalam pria, dan animus, aspek maskulin dalam wanita. Dia berpendapat keutuhan psikologis membutuhkan integrasi kedua aspek, terlepas dari jenis kelamin biologis. Psikologi modern mengakui baik agensi maskulin, kemandirian, ketegasan, dan komuni, feminin, koneksi, kepedulian diperlukan untuk kesejahteraan. Penerapan nyata,
Lihatlah area hidup lo yang macet atau tidak seimbang. Terlalu banyak melakukan, tidak cukup menjadi. Terlalu maskulin, tambahkan feminin. Istirahat, terima, rasakan. Terlalu banyak merencanakan, tidak cukup aksi. Terlalu maskulin, ubah jadi aksi. Terlalu banyak menunggu hal terjadi. Terlalu feminin, tambahkan maskulin. Putuskan, inisiasi, maju menembus. Proyek kreatif butuh keduanya. Energi maskulin untuk memuai dan mendorong, energi feminin untuk memelihara dan menyempurnakan. Hubungan butuh keduanya. Maskulin untuk menyediakan dan melindungi, feminin untuk terhubung dan menyembuhkan. Seimbangkan kedua energi dalam diri lo. Oke guys, kita udah bahas semua 12 hukum. Sekarang gua mau lo berhenti sejenak dan renungkan. Dari 12 hukum ini, berapa banyak yang selama ini lo sadari dalam hidup lo? Berapa banyak yang sebenarnya udah lo alami tapi nggak pernah lo pahami? Kenapa ini penting? Bayangin lo lagi main permainan tapi lo nggak tahu aturannya. Lo bakal frustasi, terus-menerus kalah, nggak ngerti kenapa ada hal-hal yang terjadi. Nah, hidup lo di semesta ini persis kayak gitu kalau lo nggak ngerti hukum-hukumnya. 12 hukum ini bukan diciptakan sama manusia. Ini bukan teori konspirasi atau ajaran sesat. Ini sederhana cara kerja semesta, sistem operasi alam semesta. Lu bisa aja nggak percaya, sama kayak lu bisa nggak percaya sama gravitasi. Tapi lo lompat dari gedung, lu tetap jatuh. Hukum-hukum ini tetap bekerja, entah lo akui atau nggak. Sains udah buktiin. Kita udah bahas kan gimana fisika kuantum mendukung hukum-hukum ini. Gimana ilmu saraf menjelaskan kenapa pikiran dan getaran penting. Gimana penelitian psikologi mengonfirmasi pola yang udah diajarkan tradisi spiritual selama ribuan tahun. Sains dan spiritualitas itu gak bertentangan. Mereka sebenarnya bertemu, ngomong tentang kebenaran yang sama dari perspektif yang berbeda. Kebijaksanaan kuno bertemu sains modern, dan mereka setuju. Hukum-hukum ini nyata. Dan yang paling penting, lo udah alami hukum-hukum ini dalam hidup lo sendiri. Lo cuma belum menyambungkan titik-titiknya. Ingat waktu lo beracun ke orang dan entah gimana hidup lo jadi kacau? Sebab akibat, kompensasi. Ingat waktu lo fokus sama hal negatif dan semuanya tampak jadi salah? Daya tarik, korespondensi. Ingat waktu lo macet dan frustasi karena cuma mikir tanpa aksi? Hukum aksi. Ingat waktu ada masa sulit yang sebenarnya menyiapkan lo untuk kesuksesan nanti? Polaritas, ritme, relativitas. Ini bukan kebetulan, ini hukum beraksi. Tokoh-tokoh sukses paham. Perhatiin kalau orang sukses, entah mereka secara eksplisit ngomong tentang hukum-hukum ini atau enggak, mereka hidup sejalan dengan hukum ini. Mereka paham sebab akibat, mereka jaga getaran tinggi, mereka ambil aksi besar, mereka tetap seimbang, mereka paham ritme dan siklus, mereka transmutasi energi negatif jadi hasil positif. Kesuksesan meninggalkan petunjuk, dan petunjuknya konsisten menunjuk ke pemahaman dan bekerja dengan hukum universal ini. Setiap tradisi mengajarkan ini. Buddhisme, Hinduisme, Taoisme, Kekristenan, Islam, spiritualitas penduduk asli, filosofi hermetik, semua tradisi ini yang berkembang secara independen di berbagai benua dan ribuan tahun, mereka semua mengajarkan versi dari hukum-hukum yang sama ini. Kenapa? Karena mereka semua mengamati kebenaran universal yang sama. Bahasanya mungkin beda, metaforanya mungkin bervariasi, tapi prinsip dasarnya sama. Itu bukan kebetulan, itu konfirmasi. Psikologi mendukungnya. Psikologi modern terus menemukan prinsip yang sejalan dengan hukum kuno. Neuroplastisitas mengkonfirmasi, lo bisa merubah pola. Transmutasi. Psikologi sosial mengkonfirmasi, energi menular. Getaran. Psikologi kognitif mengkonfirmasi, pikiran membentuk kenyataan. Korespondensi, daya tarik. Psikologi perilaku mengkonfirmasi, aksi punya konsekuensi. Sebab akibat. Sains mengejar apa yang mistikus dan filsafat udah tahu selama berabad-abad. Jadi sekarang apa? Lu punya pilihan sekarang. Lu bisa pilihan satu, buang semua ini sebagai omong kosong atau sains palsu,
terus lanjut hidup secara acak, bereaksi terhadap hidup, bertanya-tanya kenapa hal-hal terjadi seperti itu. Pada dasarnya, main permainan tanpa tahu aturannya. Lu bisa, itu pilihan lu. Semesta akan terus berjalan dengan hukumnya, dan lo akan terus mengalami konsekuensinya, entah lo akui atau enggak. Pilihan 2, bereksperimen dengan hukum-hukum ini. Uji mereka. Lu nggak harus percaya secara buta, coba aja. Naikin getaran lu selama seminggu, lihat apa yang terjadi. Hukum getaran, daya tarik. Ambil aksi konsisten menuju tujuan, amati hasilnya. Hukum aksi, sebab akibat. Latih rasa syukur dan positif, perhatikan perubahan dalam hidup lo. Hukum korespondensi, kompensasi. Ketika menghadapi kesulitan, secara sadar geser perspektif. Hukum relativitas, polaritas. Bekerja dengan irama alami lo daripada melawannya. Hukum ritme, seimbangan melakukan dengan menjadi. Hukum jenis kelamin. Coba secara jujur, lihat sendiri. Pilihan ketiga, benar-benar berkomitmen untuk memahami dan menyelaraskan dengan hukum-hukum ini. Pelajari mereka, praktikan mereka, jadikan mereka bagian dari gimana lo beroperasi di dunia. Ini dimana transformasi terjadi. Ini dimana lo berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pencipta sadar hidup lo. Omongan jujur dari gua. Lihat, gua nggak minta lo jadi guru spiritual atau tinggalin logika. Gua nggak jualan kursus atau program apapun. Gua literally cuma berbagi informasi yang gua harap seseorang beritahu gua lebih awal dalam hidup. Hukum-hukum ini adalah alat. Lo punya alat listrik di garasi, tapi lo nggak tahu cara pakainya. Mereka nggak berguna. Tapi begitu lo belajar, tiba-tiba lo bisa bangun hal-hal yang lo pikir nggak mungkin. Sama dengan hukum-hukum universal ini, mereka sudah bekerja dalam hidup lo. Pertanyaannya bukan apakah mereka bekerja, tapi apakah gua bekerja dengan mereka atau melawan mereka. Penyelarasan sama dengan alir. Ketika lo selaras dengan hukum-hukum ini, hidup lo mulai mengalir. Bukan berarti semuanya perfect atau nggak ada tantangan, tapi lo paham kenapa hal-hal terjadi seperti itu. Lo tahu gimana merespon, lo bisa secara sadar mencipta daripada secara tidak sadar bereaksi. Lo paham kalau semuanya terpenghubung, jadi aksi lu berting. Kesatuan ilahi, energi lo penting, jadi kelola getaran lu. Getaran, berpikir saja nggak cukup. Lo harus beraksi. Aksi, keadaan internal lo mencerminkan keadaan eksternal. Korespondensi, aksi lu punya konsekuensi. Sebab akibat, lu menarik apa yang lu getarkan. Daya tarik, lu bisa merubah energi apapun. Transmutasi, semuanya relatif terhadap perspektif lu. Polaritas, semuanya punya siklus alami. Ritme, lu mengandung dua energi maskulin dan feminin untuk diseimbangkan. Jenis kelamin,